Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat sekalian. Kali ini kita bicara tentang kebiasaan memberi. Kalau saya lebih mengenal dengan istilah spiritualitas memberi. Jadi memberi menurut saya penting karena ini adalah sebuah pertanyaan dari kebiasaan kita. Jadi kalau kita selidiki, kita rasakan lebih dalam diri kita, kira-kira antara mengharap untuk menerima dan dorongan untuk memberi itu lebih banyak mana? Ini penting. Kenapa saya katakan penting? Jadi banyak kali orang bilang, atau ada pepatah yang mengatakan bahwa tangan di atas lebih baik dibandingkan dengan tangan di bawah. Spiritualitas memberi adalah sebuah laku, di mana kita membiasakan diri kita, membiasakan jiwa kita untuk tidak melulu mengharap, tidak melulu menerima, apalagi memiliki jiwa peminta-minta. Coba, saat kita menjelang tidur malam hari misalnya, coba kita tanya kepada diri kita, kira-kira dalam sehari ini, sesuatu apa yang sudah bisa saya berikan? Apakah saya sudah bersedekah? Ya kan? Apakah saya ada sumbangsih pikiran untuk kemaslahatan? Ataukah saya ada sumbangsih tenaga? Ya kan? Untuk kepentingan orang banyak? Ataukah ada ilmu hari ini yang bisa saya bagi kepada siapapun, kepada teman satu tongkrongan, ya kan, kepada murid, kepada rekan kerja, dan lain sebagainya. Coba sebelum kita tidur pertanyakan hal itu kepada diri kita. Dalam sehari ini apa yang sudah kita bisa beri? Karena kebiasaan memberi ketika tidak dilatih hanya ngalir saja, itu juga tidak bisa nandes di dalam diri kita. Yang ngalir aja kita kan. Kita memberi kalau nunggu kalau ada panitia masjid datang ke rumah, ya kan, infak pembangunan. Kita memberi kalau ada panitia Karang Taruna datang ke rumah untuk kegiatan Agustusan misalnya. Ya akhirnya jiwa kita, diri kita stagnan, tidak ada kemajuan di dalam kepedulian. Padahal energi memberi itu sangat luar biasa. Itu akan memajukan kesadaran kita, akan menguatkan sukma kita, menguatkan power kita, mendongkrak inner beauty atau kepercayaan diri kita, dan lain sebagainya. Dan tidak harus mahal atau tidak harus berat. Maka mari sahabat sekalian kita latih diri kita untuk senantiasa memberi. Kalau Anda ada uang receh misalnya, atau sengaja merecehkan uang, mengumpulkan uang receh. Ketika Anda jalan-jalan tidak ada salahnya uang receh itu Anda bawa. Ya kan, ketika ada pengamen Anda kasih. Anda lewat misalnya di jalan, ada Pak Oga, Anda kasih. Atau ada kotak amal, pembangunan musola, biasanya mungkin di jalan, di pinggir-pinggir jalan itu. Nah itu Anda kasih tanpa Anda berpikir imbalan, tanpa Anda berpikir ini paling cuma pura-pura.
ini paling penipu dan lain sebagainya. Sudah niatnya memberi saja. Itu contoh kecil. Atau Anda yang barangkali berlimpah beras, baru panen padi misalnya, tidak ada salahnya Anda bikin nasi bungkus dengan lauk sederhana. Kemudian sengaja Anda bikin untuk Anda berikan kepada orang-orang di sekitar Anda, kepada teman-teman di tempat Anda bekerja. Ya kan? Paling tidak akan menghemat bagi teman-teman kita untuk sekedar beli sarapan. Itu ada satu sisi di dalam hati berterimaan, ya penerimaan dari teman-teman kita kepada kita tentang keberadaan kita, bahwa kebaikan kita diakui, bahwa kepedulian kita diakui meskipun kita tidak minta pengakuan untuk hal baik yang kita lakukan. Atau mungkin misalnya Anda punya baju-baju yang masih bagus, punya sarung misalnya, dapat hadiah sarung pada saat Ramadan menjelang Idul Fitri. Anda seorang pejabat, Anda seorang pegawai, dapat sarung yang banyak, banyak yang tidak terpakai misalnya. Tidak ada salahnya kemudian itu Anda sumbangkan, sengaja Anda bawa untuk Anda berikan kepada musola, untuk Anda berikan kepada masjid. Tidak harus lewat takmir mungkin. Coba kita sekarang lebih kepada diri kita. Pernah gak kita benar-benar meluangkan waktu untuk beramal, untuk bersedekah, untuk memberi? Ya kan? Misalnya kita meluangkan waktu di sela istirahat kerja kita. Kita izin sebentar, kita ke musola sekedar untuk memasukkan uang ke kotak amal. Atau sekedar menaruh sarung yang kita punya, yang sarung-sarung baru atau sarung masih layak pakai di almari musola. Kita niatkan agar sarung ini bermanfaat. Atau mungkin di sela sisa rizki kita, kemudian kita beli Al-Quran, beli 2, beli 3, beli 4 sesuai dengan kemampuan Anda. Anda luangkan waktu, Anda pergi ke masjid, Anda pergi ke musola, Anda taruh Al-Quran itu di masjid, Al-Quran itu di musola dengan harapan bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk masjid dan musola itu. Atau banyak hal lain. Ya kan, banyak hal lain. Atau kalau Anda tidak, dalam tanda kutip, kurang mampu dalam hal ekonomi, itu tidak menutup kesempatan untuk Anda selalu memberi. Anda bisa memberi apapun. Di sela waktu luang Anda bisa sekedar membersihkan lingkungan, ya kan? Mencabut atau memotongi rumput yang ada di tepi-tepi jalan. Niatkan itu untuk sedekah tenaga. Masya Allah. Atau meluangkan waktu untuk sekedar membantu menyapu dan mengepel musola. Atau sengaja meniatkan diri untuk membersihkan pemakaman umum misalnya. Itu jarang sekali dilakukan orang. Nah, coba kita tata hati kita, tata diri kita untuk memiliki sebuah perilaku, sebuah jiwa, kepribadian untuk selalu memberi, untuk selalu peduli. Coba, sangat indah ketika manusia-manusia di bumi ini atau di masyarakat kita sajalah, kepeduliannya tumbuh antar sesama, kepedulian kepada lingkungan itu tumbuh, kepedulian kepada masyarakat itu tumbuh. Sangat enak, sangat guyup. Jadi tidak angas hidupnya. Itu salah satu, dimulai dari diri kita, dimulai dari kepribadian kita, dan itu salah satu kiat untuk mengikis kebiasaan meminta-minta. Coba kalau kita lihat di berita-berita itu, kalau ada BLT misalnya, ada bantuan dari pemerintah, wah, ya kan, berdesak-desakan,
sering juga terjadi keributan, bahkan tidak jarang memakan korban. Itu karena apa? Ini cukup sensitif, ya. Ini cukup sensitif. Jadi tidak itu pembahasan kita, tidak itu. Yang jelas, dengan memupuk kebiasaan untuk selalu memberi, untuk selalu peduli, dan selalu mempertanyakan kepada diri kita, saya bisa memberi apa? Saya bisa memberi apa? Saya bisa memberi apa? Hari ini saya bisa beramal apa? Berapa rupiah yang bisa saya sedekahkan? Saya sudah memberikan pemikiran apa untuk masyarakat saya? Di dalam rapat RT misalnya, kita mulai dari lingkup terkecil dulu. Kita tidak usah muluk-muluk sampai ke tingkat negara dan seterusnya. Di rapat RT saya sudah bisa memberi sumbangsih ide apa? Ya kan? Kemudian tenaga saya itu berguna nggak untuk masyarakat saya? Ya kan? Nah, dari situ dulu, dari mungkin kebiasaan kita memasukkan koin receh ke kotak, dari kebiasaan kita memberi menyantuni orang, dari kebiasaan kita ketika ada pengamen, ketika mohon maaf ada orang meminta-minta, kita beri lillah, tanpa bertanya-tanya, tanpa bersuudzon ria, kita beri. Nah, dari situlah maka akan mengikis jiwa-jiwa untuk dikasihani, akan mengikis kebiasaan-kebiasaan untuk selalu diberi, untuk dikasihani, untuk disantuni. Nah, maka dari situ muncul kiat-kiat semangat, kiat-kiat untuk selalu dan selalu berbagi, sehingga efeknya semangat kerjanya tumbuh, ya kan? Selalu ingin menampakkan bahwa saya pribadi yang mampu, saya pribadi yang berkecukupan, saya pribadi yang tangan saya harus selalu di atas, memberi. Sehingga dengan demikian kesadaran masyarakat kita akan tumbuh, kesadaran lingkungan kita akan tumbuh, dan kita tidak menjadi orang yang melulu minta dikasihani, melulu minta disumbangi, dan lain sebagainya. Itu sahabat sekalian, yuk kita tingkatkan spiritualitas, kesadaran diri untuk senantiasa dan selalu memberi. Dan ingat satu hal, malam hari ketika Anda hendak tidur, kita bercermin, sehari tadi apa yang sudah bisa saya berikan, sekaligus sebagai evaluasi atau persiapkan diri. Kemudian apa yang bisa saya berikan esok hari? Intinya di sini adalah tiada hari tanpa memberi, tiada hari tanpa memberi, memberi dan memberi, beramal dan beramal, bersedekah dan bersedekah. Apapun yang bisa Anda sedekahkan, apapun yang Anda bisa berikan, seberapapun kemampuan Anda, tiada hari tanpa memberi, tiada hari tanpa memberi. Terima kasih.